Hai teman-teman, nama saya Agni Patricia. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia. Yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia, yang kedua ada ejaan yang disempurnakan, yang ketiga ada kata, istilah, dan diksi, yang keempat ada kalimat. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Rentan waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam waktu yang berabad-abad lamanya. Perkembangan bahasa Indonesia. Pada abad ke-7 hingga 9 ditemukan prasasti di kedudukan Bukit Kerangka tahun 688 Masehi. Pada abad ke-14 hingga 17, prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat kerajaan Islam. Pada abad ke-17 hingga 18, ini muncul karya-karya sastra Melayu. Ketika itu, acuannya adalah kesejahteraan Johor. Pada abad ke-19, termukaka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19, ini adalah Raja A.G. Haji. Pada abad ke-20, terkait sebagai masa penempatan perkembangan dan pendidikan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Poin pertama, hakikat bahasa Indonesia. Fungsi bahasa negara. Yang pertama sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas negara. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan. 4. Bahasa resmi dalam pengembangan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Variasi bahasa resmi dan tak resmi. Variasi resmi dalam hubungan ini dapat diidentikan dengan bahasa baku, sedangkan variasi tak resmi mengacu kepada bahasa non-baku, yang timbul karena adanya perasaan akrab di antara yang berbicara dan lawan bicara, sikap dingin atau sikap pembicara. Variasi bahasa baku dan tidak baku. Variasi baku adalah variasi bahasa yang oleh sebagian besar warga masyarakat, penuturnya dijadikan sebagai model acuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, variasi tidak baku adalah variasi bahasa yang menyimpang dari variasi baku. Variasi bahasa bidang khusus. Bidang yang digeluti penutur dalam kehidupannya berbeda-beda, bidang agama, hukum, politik, dan lain-lain. Perbedaan dalam bidang yang digeluti dalam kehidupan sehari-hari, penutur berakibat juga pada bahasa yang digunakan. Bahasa baik dan benar. Sebutan bahasa yang baik mengacu kepada ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi. Sebutan bahasa yang benar mengacu kepada bahasa yang menerapkan kaidah yang berlaku secara konsisten. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku. Yang pertama, ejaan Van Opswegen. TJ dibaca C menjadi cinta. Yang kedua, ejaan Sowandi. UE menjadi U, guru. Yang ketiga, ejaan Melindo. Melayu sampai Indo. TJ menjadi C, jadinya cinta. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Komponen ejaan terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan huruf kapital. Huruf miring. Huruf miring yang biasa kita pakai dan kita lihat dalam cetakan untuk menunjuk kata atau istilah, untuk mengutip buku judul, untuk menegaskan kata. Huruf tebal. Menuliskan judul, bab, daftar isi, daftar pustaka, indeks, dan sebagainya. Tidak dipakai untuk menegaskan huruf, bagian kata, kelompok kata, menulis lemma, sublemma, dan lambang bilangan yang menyatakan polisimu. Selanjutnya, kata, istilah, dan diksi. Kata. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Ciri-ciri kata adalah terdiri dari beberapa huruf, memiliki makna, memiliki fungsi tertentu, dalam tata bahasa dapat dibentuk menjadi frasa, klausa, atau kalimat.
Apabila digabung dengan kata lain, kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal. Istilah. Kata istilah dibagi dua, salah satunya yaitu istilah umum. Istilah umum adalah kata yang awalnya berasal dari bidang tertentu, kemudian digunakan secara luas hingga dianggap sebagai kosakata umum. Yang kedua, kata istilah khusus adalah kosakata yang dipakai secara terbatas di bidang tertentu. Meski suatu istilah sudah ada sejak lama, tetapi tidak menjadi kosakata umum yang digunakan sehari-hari. Diksi, pengertian dan ciri-ciri. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Ciri-ciri diksi adalah menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Fungsi diksi yaitu untuk membuat komunikasi menjadi lebih efektif, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, mencapai target komunikasi lebih efektif, dan membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Selanjutnya kalimat. Kalimat, pengertian dan tujuan. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Tujuan penggunaan kalimat adalah menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Ada beberapa jenis kalimat, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Unsur kalimat. Ada beberapa unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kesalahan dalam kalimat. Beberapa kesalahan dalam kalimat diantaranya kalimat kontaminasi, ketidakjelasan, unsur S dan P pada kalimat, gejala pleonasme dalam kalimat, dan penggunaan kata yang salah. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan materi tentang bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, see you next video.